Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, hidup bak pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai, tengah terjadi dalam hidup aktor Amar Zoni. Alih-alih bakal bebas bulan Januari 2026 mendatang, yang berarti tak sampai 3 bulan lagi. Amar malah tersandung kasus narkoba untuk yang keempat kali. Ternyata belenggu penjara tak membuat Amar tobat nasuha seperti janjinya kepada keluarga dan kuasa hukumnya. Aktivitas religi dan ibadah Amar selama di rutan Salemba bisa jadi hanya tipis-tipis, tak sampai merasuk ke relung imannya. Dan yang lebih memalukan sekaligus memiriskan, status Amar di rutan Salemba adalah sebagai Humas Masjid Rutan Salemba. Namun pada 8 Oktober 2025, kedok kesolehan Amar seolah terbuka lebar dengan dirilisnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan Amar bersama 5 tersangka lainnya. Kalau kemarin itu saya support karena dia korban narkoba gitu. Tapi kalau dia terlibat di dalamnya, ya sama saja dia adalah salah satu instrumen yang merusak generasi bangsa. Kita punya komitmen bahwa gue udah ada di hidup lo, di kasus lo yang kedua dan ketiga, ini yang terakhir ya. Dia berjanji ya oke, gitu. Terakhir yang ketiga. Dan ternyata sekarang malah yang keempat. Yang keempat bukan sebagai pemakai, malah sebagai pemegang. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Aditya Zoni, adik Amar, hakul yakin Amar bukan dalang dari peredaran narkoba di rutan. Adit juga percaya abangnya tak seburuk yang digambarkan netizen. Bersama Dr. Kamelia, kekasih Amar, Adit pasang badan membela harga diri sang abang. Sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data. Dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dia di dalam lapas aja dia bisa ngelakuin itu. Cuman salahnya ya itu mungkin keterjerumusnya karena mungkin pergaulan atau pengaruh teman-teman, kan aku juga nggak tahu lah. Yang pasti aku sudah tahu sih banyak faktor yang membuat dia jatuh ke lubang yang sama. Ya mungkin dia di dalam dapat bisikan-bisikan jahat, itu kan bisa dapat sarang ya. Aditya dan Dr. Gigi Kamelia, kekasih Amar, terkesan menduga ada oknum di rutan yang mempengaruhi Amar agar tetap dalam lingkaran narkoba. Namun hasil penyidikan Kasipidum Kejari Jakarta Pusat menduga Amar dan komplotannya sudah mengedarkan sabu dan ganja di dalam rutan sejak Januari 2025. Jadi peran dari tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan. Saat mencetak hat-trick buruk di jagat narkoba, Desember 2023 silam, Amar divonis bersalah menyalahgunakan narkoba dan diganjar hukuman 3 tahun penjara. Tapi sekarang, Amar diprediksi sulit lolos dari dakwaan sebagai pengedar narkoba. Dengan barang bukti 3 paket sabu, 1,84 gram, dan 2 paket ganja sebesar 24,84 gram, Amar Zoni bisa diganjar hukuman mati, setidaknya hukuman seumur hidup. Baik, tentang rencana tuntutan kita nanti akan melihat hasil dari persidangan ya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti.
4 kali terjatuh ke kubangan narkoba, Amar menjadi selebriti termuda yang berstatus residivis narkoba. Banyak yang menyayangkan mengapa Amar bisa jatuh sedalam itu, mengingat ia punya karir yang cemerlang dan support system yang baik. Namun netizen yang maha kritis menduga sejak ayahnya meninggal dan digugat cerai Irish Bella, Amar bak layangan putus yang bisa jatuh di mana saja. Mental Amar seolah begitu rapuh sehingga dokter Camelia kekasihnya pun tak mampu membimbing Amar ke arah yang lebih baik. Betapa banyak yang sayang sama kamu, masa kamu nggak mau berubah gitu? Banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya, dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Berbeda dengan Irish Bella yang sudah mendapatkan imam keluarga yang lebih baik setelah cerai dari Amar. Sekarang, Ibel hidup berkecukupan, diratukan oleh Haldi Sabri suami barunya. Sedangkan Amar sudah kehilangan semua aset, termasuk akun Instagramnya yang dijual awal 2024 silam untuk menutupi biaya perkara Amar. Saya sebagai teman hanya bisa membantu, dan sudah saya bantu. Instagramnya sudah laku, 2 mobilnya sudah laku, dia dapat uang ratusan juta, lebih dari 500 juta dia dapat. Bukannya disimpan malah dibuat dagang. Kan kita bingung gitu. Ya itu mah kelewatan bang. Keledai itu cuma jatuh ke lubang yang sama 2 kali aja bang. Bahkan nggak mau lagi yang ketiganya. Ini udah 3 kali, 4 kali. Aku nggak bisa ikut ke komen. Soal keluar masuk penjara, artis sensasional Nikita Mirzani tak kalah dari Amar Zoni. Bedanya, Nikita pernah dipenjara karena kasus narkoba, tapi karena 2 kali terjerat kasus perkelahian, pencemaran nama baik, dan sekarang kasus pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Niki dituntut 11 tahun penjara dan didenda 2 miliar rupiah akibat didakwa memeras Reza Gladys. Sementara Ismail Marzuki alias Mail asistennya dituntut 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Niki dan Mail yang santuy menanggapi tuntutan JPU menyebut Reza Gladys seteru hukumnya seperti komedian. Pasalnya, dalam rekaman percakapan Mail dengan pengusaha skincare itu tersirat tak ada pengancaman dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Reza justru meminta tolong pada Mail agar Niki konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibuat, di mana Niki akan mereview skincare Reza secara positif setelah menerima uang kesepakatan. Tadi aku dibilangnya, lo udah salah bela gitu kan intinya. Intinya kalau kan yang lain produk aku juga ya insya Allah banyak yang nggak over, bukan yang over, banyak yang bagus gitu. Nah kira-kira kalau gimana ya ilmunya biar dibantu dia apa di review apa gimana caranya gitu aku bingung. Oh iya itu gampang. Bisa ya Mel ya? Bisa dong, bisa. Itu nanti aku tinggal konfirmasi, aku bilang ke sini kita. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di kursi panas saksi, Reza Gladys juga menyatakan sepakat mentransfer uang untuk Niki. Dalam prosesnya pada 13 November 2024, Reza mentransfer uang 2 miliar ke rekening pihak developer rumah Niki. Sedangkan 2 miliar lagi diberikan secara cash oleh suami Reza atau Bah Mufid kepada Mail pada 14 November 2024. Waktu dan tempat penyerahan uang pun ditentukan oleh Ataubah, bukan oleh Niki atau Mail. Pada jelaskan 2 miliar pecah, saya bayar 2 miliar disepakati di sini. Sudah, nggak usah ke bayar segala macam. Memang Niki menyepakati membayar uangnya, sudah PT Bumi Mahal. Oke, cukup. Satunya lagi, 2 miliarnya lagi bagaimana? Harus cash ya, 2 miliar. Harus cash, cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Sepakat Anda untuk melaksanakannya. Sepakat bahwa Terima kasih ya, Mulia. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh urutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah.
Dengan semua bukti yang dipegangnya, Niki dan Mail optimis menyusun pledoi atau nota pembelaan yang akan mereka bacakan pada Kamis 16 Oktober mendatang. Mereka yakin bakal bebas dari dakwaan dan bakal melenggang bebas keluar penjara pada Desember mendatang. Kami optimis bisa bebas nggak sih? Harusnya bebas ya, karena ini sidang main-main ya. Harusnya bebas kalau benar bebas. Iya, aku liburan, aku udah capek, aku buluk di dalam penjara. Masa sama anak-anak. Sebaliknya, Niki dan Mail siap menjebloskan Reza, Gladys, dan atau Bah Mufid ke penjara atas kasus perbuatan melawan hukum. Harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Tolong diusut hartanya. Kita datanglah kemarin ke KPK, bertemu sama pihak KPK, menyerahkan dokumen, menyerahkan bukti. Aneh katanya kalau ada panggilan. Biasanya KPK benar-benar sudah matang itu melihatnya. Nggak bisa asal ngadu-ngadu langsung tanpa tahu siapa. Identitas yang berkomunikasi, tiba-tiba katanya dipanggil. Ini drama luar biasa memang.